Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, sekarang kita kembali ke kelas saya. Di kelas saya, di sini kita akan membahas tentang arsitektur dan organisasi komputer. Apa sih arsitektur dan organisasi komputer? Sebelum kita memulai ke materi utama kita, mari kita lihat presentasi video ini. Apa kalian masih ingat ketika pertama kali mengetahui perangkat komputer bukan hanya monitor dan keyboard? Lalu ketika kalian mengklik mouse kemudian video berjalan, di sana ada sesuatu yang menangkap niat kamu, mengerti dan membuatnya nyata. Sesuatu apa itu? Apakah itu ibu peri? Mari kita bayangkan bahwa kita bisa menyusut ke ukuran elektron dan menjetikan diri kita ke dalam satu klik mouse. Jika kamu bongkar mouse kamu akan melihat perangkat elektronika sederhana. Memiliki beberapa tombol dan sistem untuk mendeteksi gerak dan jarak. Kamu mungkin memiliki mouse optik yang pengukurannya menggunakan lampu dan sensor. Tapi, mouse lama menggunakan bola karet yang keras dan roda plastik. Tapi konsepnya tetap sama. Saat kamu mengklik tombol mouse kamu, itu akan mengirim pesan ke komputer dan informasi tentang posisinya. Saat klik mouse kamu diterima, itu ditangani oleh subsistem input atau output dasar. Subsistem ini bertindak seperti mata dan telinga, dan mulut bahkan tangan komputer. Pada dasarnya, ini menyediakan jalan bagi komputer untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Tapi itu juga bertindak seperti penyangga agar CPU tidak kewalahan terhadap gangguan. Dalam hal ini, sistem I/O memutuskan bahwa klik mouse kamu cukup penting. Hai CPU, ini ada klik di sini. CPU atau unit pengelola pusat adalah otak dari seluruh komputer. Sama seperti otak kamu, tidak berukuran seluruh tubuh kamu. CPU juga tidak sebesar komputer kamu. Tapi itu menjalankan semua perintah. Dan tugas CPU, seluruh tugasnya adalah mengambil instruksi dari memori dan menjalankannya. Jadi saat kamu mengetik tik mungkin bisa dengan cepat, seperti 60 kata dalam semenit, CPU akan mengambil dan menjalankan miliaran instruksi per detik. Yah, miliaran tiap detik. Instruksi untuk menggerakkan mouse kamu di sekitar layar, untuk menjalankan widget jam di desktop kamu, putar musik di internet kamu, mengelola file yang diedit di hard drive, dan masih banyak lagi. CPU komputer kamu adalah salah satu sistem multitasker. Oh my god, ada klik mouse yang sangat penting. Datang sekarang. Mari kita tinggalkan semua sekarang di atas itu. Ada program untuk semuanya, seperti yang dilakukan CPU. Program khusus mouse untuk musik di internet dan untuk mengirim surat yang dikirim oleh keyboard. Setiap program awalnya ditulis oleh manusia dalam bahasa pemrograman yang didapat baca manusia, seperti Java, C++, atau Python. Tapi program manusia memakan banyak ruang dan berisi banyak informasi yang tidak perlu di komputer. Jadi mereka dikompilasi dan dibuat lebih kecil dan disimpan dalam bit 1 dan 0 di memori. CPU menyadari bahwa ia membutuhkan instruksi untuk cara menangani klik pada mouse ini, sehingga akan mencari alamat untuk program mouse dan mengirim permintaan ke subsistem memori. Untuk instruksi yang disimpan di sana, setiap instruksi di drive perangkat mouse diambil dan dijalankan sebagaimana mestinya. Dan itu bukanlah akhir dari cerita, karena CPU mengetahui bahwa mouse diklik saat kursor berada di atas gambar, tombol di layar monitor, dan karenanya CPU meminta memori untuk program monitor untuk mengetahui tombol apa itu, dan kemudian CPU harus meminta memori untuk program tombol, yang berarti CPU membutuhkan program monitor lagi untuk menampilkan video yang terkait dengan tombol tersebut, dan begitulah seterusnya. Dan anggap saja ada banyak program yang terlibat, bahkan sebelum kamu melihat tombol di layar menyala saat Anda mengkliknya. Jadi, hanya cukup mengklik mouse kamu, berarti mengunjungi semua komponen penting arsitektur komputer kamu. Peripheral, sistem input, output dasar, CPU, program, dan memori. Dan tidak ada satupun ibu peri di dalamnya. Bagaimana video tadi? Apa kalian sudah mengerti bagaimana sih isi dalam komputer? Nah, jika kalian sudah paham, mari kita lanjut ke materi utama kita pada hari ini. Organisasi dan arsitektur sistem komputer. Ya, kali ini kita akan membahas pengantar organisasi sistem komputer. Di dalam materi kali ini adalah mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama adalah mengerti apa organisasi komputer. Kemudian mengerti perbedaan organisasi komputer dan arsitektur komputer. Yang ketiga, struktur dan fungsi.
komputer, dan yang terakhir adalah konsep dasar sistem komputer. Ya, di dalam arsitektur dan organisasi komputer ini mereka mempunyai perbedaan, di mana kalau arsitektur itu lebih ke atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Jadi dia lebih tidak nyata atau bisa dikatakan suatu seperti softwarenya. Sedangkan kalau organisasi itu adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasionalnya, seperti perangkat kerasnya yang berhubungan juga dengan beberapa hal seperti sinyalnya juga, rangkaian elektronikanya, seperti itu. Nah, contohnya kalau di arsitektur itu adalah set instruksi, kemudian aritmatika yang digunakan, teknik pengalamatan, dan mekanisme input atau outputnya. Jadi di sini adalah struktur lebih ke softwarenya, dari perhitungan menggunakan aritmatika, teknik pengalamatannya di mana. Jadi semua di sini tidak bisa terlihat. Sedangkan di organisasi itu adalah lebih ke teknologi hardware-nya, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Jadi lebih ke perangkat keras, perangkat elektronikanya, dan sinyal sistem yang ada yang menempel di perangkat tersebut, seperti itu. Oke, sedangkan dalam arsitektur dan organisasi komputer memiliki struktur dan fungsi. Kalau struktur itu adalah sistem yang berinteraksi dengan cara tertentu dengan dunia luar. Jadi dia adalah suatu sistem yang kerjanya bagian bicara. Gimana cara bicaranya? Kalau kita mungkin bisa pakai telepon atau SMS, ya kan? Sedangkan kalau fungsi itu adalah operasi dari masing-masing komponen yang merupakan bagian dari struktur. Jadi kalau fungsi yang dimaksud di sini adalah yang dimaksud di arsitektur komputer itu adalah perangkat-perangkat yang ada kalau kita misalnya melakukan telepon. Itu apa aja sih perangkat telepon? Ada satelit, terus di teleponnya ada merekam suara dan sebagainya. Sama dengan SMS. Di fungsinya itu memiliki beberapa hal, kayak keypadnya misalnya, atau membaca teks yang kita tulis, seperti itu. Itu adalah fungsinya. Sedangkan cara berkomunikasinya yang dimaksud di sini adalah struktur. Selanjutnya, ada yang tahu siapa bapak tua yang berfoto di suatu mesin yang besar ini? Ya, dia adalah John von Neumann. Hidup beliau dari tahun 1903 atau dilahirkan pada tahun tersebut dan meninggal di tahun 1957. Beliau adalah penemu arsitektur von Neumann yang digunakan oleh sebagian besar komputer sampai saat ini. Jadi, beliau adalah yang membuat desain arsitektur komputer dasar yang ada sampai saat ini. Ini adalah desain sistem arsitektur komputer dasar yang dirancang juga oleh von Neumann. Ada input, yang dimana kita tahu input misalnya ada keyboard, mouse, dan sebagainya. Kemudian akan memasukkan suatu informasi atau data yang akan diolah ke CPU. Dimana CPU itu adalah yang dimaksud adalah prosesor. Bukan seluruh bagian besar komputer, tapi hanya di bagian prosesornya ada saja. Kemudian di prosesor itu mempunyai control unit, arithmetic logic unit, dan di mana kedua sistem operasi ini adalah saling berkaitan. Kemudian setelah itu membutuhkan juga memori untuk cari tahu apa fungsi suatu proses dari input tersebut, kemudian akan dilakukan hal apa, semua adalah diproses dalam sistem memori dan diminta, dan mereka akan mengirimkan informasi tersebut apa yang akan dilakukan ke CPU. CPU lah yang akan mengontrol semua keluar masuknya, sedangkan memori adalah yang share apa yang harus dilakukan oleh CPU. Kemudian CPU akan melakukan outputnya di
Monitor, salah satu contoh untuk output pada suatu arsitektur komputer. Itu adalah arsitektur komputer dasar yang ada. Bagaimana? Gampang kan? Baiklah, jika sudah mengerti, mari kita belajar lebih lanjut dengan adanya tugas. Tugas pertama, buatlah grafik tentang kecepatan proses terhadap tahun keluar. Buatlah grafik tentang jumlah transistor terhadap tahun keluar. Buatlah grafik tentang lebar data terhadap tahun keluar. Buatlah makalah tentang perkembangan prosesor pada saat ini. Demikian tugas kali ini. Silakan dikerjakan. Terima kasih. Selamat belajar.